Quality Manado. Hai Mbak. Iya, saya sekarang ada di Kota Manado dan ada di Quality Hotel. Kita mau sarapan dulu. Saudara lihat ada sesuatu yang unik dari Quality Hotel di Manado ini. Ada bubur Manado. Oke, ikuti saya terus. Ini salah satu yang unik dari hotel di Kota Manado, yaitu ada bubur Manado. Ya, ada sayur-sayurnya, kangkung, bayam, dan ini buburnya. Quality Hotel Manado ya. Yang unik di sini adalah bubur Manado ya. Ya, Manado. Banyak yang nyari khas, nggak ya. bubur Nadonya? Iya, Pak. Banyak yang mau. Kalau Iya. tamu-tamu dari luar pada mau nggak? Kalau pada luar coba-coba tapi Coba. Iya, tapi enak ya. ya rekomendasi. Oke. Ya. Nanti saksikan di channel YouTube saya Debbie Bahjir TV. Oh ya, oke. Iya, saya lagi ada di Manado dan ini dari pemandangannya dari sini, wow, luar biasa banget. Ini gereja tempat saya pelayanan. Ini dari balkon atas gereja di Grow Center. Kalau saudara ke Manado bisa mampir di sini. Ada ibadah 2 kali, jam 10 dan jam 5 sore. Di Grow Center, Transmart, lantai 5. Saudara bisa datang lihat pemandangannya. Wow, Tuhan berkati. Manado akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Manado akan menjadi menara doamu Tuhan Yesus, karena setiap saat, setiap waktu ada umat-umat Tuhan yang berdoa bagimu Tuhan Yesus, yang memuji menyembah Engkau Tuhan di kota kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami akan melihat kemuliaan terjadi di kota Manado. Di kota Manado kami menolak setiap roh persinahan atas kota Manado di dalam nama Yesus. Segala niat jahat Tuhan halaukan atas kota Manado. Karena setiap orang yang masuk kota Manado akan berkata, Shalom Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia ada di pikiran Tuhan. Dan kami akan melihat kemuliaan di atas Indonesia. Mengikuti Kristus artinya melepaskan semua kehendak kita. Iya, shalom. Saya juga berkesempatan dan diberi kepercayaan untuk melayani di salah satu gereja GPDI yang ada di Manado, di Malalaya. Ya, ini GPDI yang digembalakan oleh Bapak Kevin Lapian dan Ibu Tia. Tuhan memberkati. Dan tenaganya untuk mencari namanya kekayaan. Tapi kalau orang memandang hidup ini adalah kekekalan, di mana dia tahu bahwa hidup adalah untuk mencapai kehendak Tuhan, maka kita akan mengarahkan seluruh energi kita untuk mencari tahu apa kehendak Tuhan bagi hidup kita. Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Bagaimana cara pandangmu terhadap dunia ini, maka kesanalah engkau akan membawa hidup.
Ya, selamat pagi saudara. Hari ini saya sedang berada di Manado, pelayanan di kota Manado. Dan saya percaya bahwa semua yang terjadi di hidup kita ini adalah seizin Tuhan. Bagian kita adalah menjalaninya sesuai dengan rencana Tuhan. Seringkali orang bertanya bagaimana kita bisa mengerti rencana dan kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa berjalan dalam rencana Tuhan, karena kebahagiaan di hidup kita ini adalah ketika kita tepat berada di rencananya Tuhan dan melakukan semua yang Tuhan mau. Di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya lah Tuhan memberitahukan jalan-jalannya, dan bahkan orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, kuncinya supaya kita bisa mengerti jalan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam segala aspek, entah itu cari jodoh, entah itu kita berbisnis, kita melayani, kita memerlukan kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan kehendak Tuhan yang sempurna? Mazmur 25 ayat 12 dan 13 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepada mereka lah Tuhan memberitahukan jalan-jalan yang harus ditempuh. Yang pertama, syarat untuk kita bisa mengalami rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita yang sempurna, jadilah orang yang takut akan Tuhan, ya. Karena sekarang ini banyak orang mengaku Kristen, banyak orang pelayanan, tetapi mereka tidak mencerminkan orang yang hidup takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan itu terwujud atau terbukti ketika kita sedang sendirian, ketika kita ada di rumah, bukan waktu kita pelayanan, bukan waktu kita berada di atas mimbar, bukan waktu saya berkhotbah, bukan waktu saudara memimpin pujian atau bermain musik di gereja, enggak. Tapi takut akan Tuhan itu terbukti ketika kita lagi sendirian, kita lagi di rumah. Bagaimana kehidupan kita? Apakah hidup kita di rumah dan di gereja sama? Apakah hidup kita itu di pelayanan dan di luar sana itu sama? Bagaimana kita melakukan firman Tuhan? Bagaimana kita hidup takut akan Tuhan? Itu akan sangat menentukan kita ini mengerti jalan Tuhan atau tidak. Karena ada banyak orang-orang yang datang kepada saya, mereka berkata, Bu, bagaimana saya bisa tahu rencana Tuhan? Bagaimana saya bisa tahu ini jodoh saya atau bukan? Bagaimana saya tahu itu kehendak Tuhan? Saudara, firman Tuhan berkata bahwa siapakah orang yang takut akan Tuhan? Dengan dialah, kepadanya lah Tuhan memberitahukan jalan-jalannya. Nah, ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan memberitahukan jalannya kepada kita. Ya, kita akan mendengar suaranya, kita akan mendengar tuntunannya, dan kita akan mulai berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Ada banyak orang hari-hari ini yang berkata Kristen, beragama Kristen, KTP-nya Kristen, bahkan punya segudang pelayanan, ya, dan tetapi itu tidak menjamin kita hidup takut akan Tuhan, saudara, ya. Hidup takut akan Tuhan itu bagaimana kehidupan kita di luar, bagaimana kita menghargai Tuhan. Kalau engkau berkata engkau Kristen, engkau sudah pelayanan, tapi engkau tetap hidup dalam kenajisan, engkau hidup dalam percabulan, dalam perselingkuhan, engkau masih punya banyak kepahitan dalam hatimu, dan engkau tidak bereskan karakter-karakter lama, engkau tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Bagaimana mungkin engkau bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan kalau perintahnya aja tidak kita lakukan? Jangan terbalik-balik, saudara. Ada banyak orang yang rindu mencari tahu rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna, tapi mereka nggak pernah mau melakukan apa yang Tuhan suruh, yaitu yang Dia firmankan. Ada seorang yang datang kepada saya, dia berkata, Ibu, saya minta Ibu berdoa buat saya. Berdoa buat apa? Ya, Ibu kasih tahu kepada saya, tolong Ibu tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk bisnis dan usaha saya. Saya bilang, Pak, tidak ada seorang pun yang bisa kasih tahu kepada Bapak, ya, apa yang rencana Tuhan yang terbaik buat Bapak, kecuali Bapak sendirilah yang berdoa dan bergumul dengan Tuhan. Saudara, mari miliki pengertian yang benar tentang hidup takut akan Tuhan. Ayat yang ke-13 di sana dikatakan Tuhan bergaul karib, ya. Tuhan bergaul karib dengan kita, ya. Ayat 13 bilang orang yang bergaul karib dengan Tuhan, kepada mereka lah diberitahukan perjanjian-perjanjiannya. Saudara, Tuhan memberitahukan perjanjiannya kepada orang yang bergaul karib dengan Dia. Hari-hari ini jangan terbalik, jangan hanya merindukan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, tapi mari kita menjadi orang-orang yang berkata, Tuhan, aku mau melakukan firman dalam hidupku, aku mau bergaul karib dengan Tuhan. Satu kali di dalam sebuah cuplikan khotbah saya di YouTube, saya berkata ketika saya marah, lalu tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak berkenan. Lalu ada seorang yang menyaksikan channel saya, khotbah saya itu, dia komen, ya, dia bilang gini,
kok enak banget ya bisa dengar suara Roh Kudus, bisa dengar suara Tuhan, kok kayak dukun? Saudara, ya, saya susah menjelaskan hal ini kepada orang yang belum mengalami. Kenapa? Karena walaupun saya jelaskan, dia tidak akan mengerti. Ya, tetapi kalau saya bertemu dengan orang-orang yang mengalami Tuhan, mereka berjalan dalam tuntunan Tuhan, mereka melihat Tuhan menuntun mereka di dalam usaha pelayanan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, mereka biasa dan berkata memang sampai hari ini Tuhan tuh masih berbicara. Sampai hari ini Tuhan masih mau menyatakan jalan-jalannya buat kita yang sungguh-sungguh bergaul dan karib dengan Dia. Nah, persoalannya saudara, memang sekarang ini banyak orang Kristen yang menjadikan ya kekristenan tuh kayak dukun. Mereka datang mau bertanya rencana yang baik supaya diberkati itu bagaimana, supaya dapat uang banyak, supaya hidupnya berbahagia. Hello, ya, kita sedang terbalik saudara. Alkitab berkata, jika kebenaran menjadi barisan depanmu, maka kemuliaan Tuhan akan mengikuti langkahmu. Ya, ayat 13 berkata, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, kepada mereka lah diberitahukan janji-janji Tuhan. Jadi saudara bisa bayangkan, Tuhan memberitahukan jalan-jalannya kepada kita, Dia juga memberitahukan janji-janjinya kepada kita. Wow, bahagia banget gak kita ketika kita hidup di dalam janji Tuhan, ketika kita hidup di dalam berkat Tuhan, ketika kita hidup di dalam jalan Tuhan. Bukankah kesuksesan bagi seorang percaya, bukankah kesuksesan bagi seorang Kristen itu nggak bisa dinilai dari gereja besar yang dia bangun? Ya, kesuksesan dari seorang Kristen itu tidak bisa diukur dari berapa ribu jemaat yang dia gembalakan. Tidak juga bisa diukur dari berapa hebat saya diundang khotbah kemana-mana. Keberhasilan seorang Kristen tidak bisa diukur dari pelayanan yang banyak, atau mungkin dari perpuluhan yang Anda bayar ke gereja sebesar apa. Enggak. Bukan itu tolak ukur dari kesuksesan seorang Kristen di hadapan Tuhan. Kesuksesan dari seorang Kristen di hadapan Tuhan adalah ketika engkau menemukan rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna dan engkau berjalan di dalamnya. Ketika engkau bergaul karib dengan Tuhan, ayat ini berkata, orang yang takut akan Tuhan, kepada mereka diberitahukan jalan-jalannya. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, kepada mereka lah Tuhan memberitahukan janji-janjinya. Saudara, tidakkah engkau rindu hari-hari ini untuk mengerti lebih dan lebih lagi, untuk bisa mendengar suara Tuhan, untuk bisa mendengar tuntunan Tuhan? Bukankah itu kerinduan kita? Sejak saya bertobat tahun 95, saya mulai bergaul karib dengan Tuhan. Saya mulai intim dengan Tuhan lewat firman-Nya, lewat doanya. Dan apa yang terjadi? Ya, Tuhan menuntun langkah-langkah saya. Ketika saya mau berdoa pilih jodoh, saya bilang, Tuhan, saya nggak mau salah pilih jodoh. Saya mau dapat jodoh yang terbaik ya dari Tuhan. Kalau saya salah memilih jodoh, saya lebih baik tidak menikah daripada saya salah menikah dengan orang yang salah, yang bukan dari Tuhan. Dan terjadi saudara, ketika saya mulai berdoa, ya saya berpuasa. Ada sebagian orang Kristen yang berkata begini, lu ngapain sih berpuasa untuk bisa dapat jodoh? Ngapain sih berpuasa? Saudara, jangan dengarkan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan hari-hari ini, yang berkata kita nggak perlu puasa lah untuk tahu jalan Tuhan. Enggak, ya. Sesuatu yang sifatnya keilahian, sesuatu yang sifatnya itu sesuatu yang supranatural bersama dengan Tuhan, itu ada harga yang harus dibayar. Kalau saudara tidak mau membayar harga untuk sungguh-sungguh mencari tahu, mengejar Tuhan, mengejar perkenanannya, maka engkau nggak akan temukan apa-apa. Ya, kekristenan bukan hanya berjalan begitu saja dan kita membiarkan, ya sudahlah biar Tuhan yang nanti pasti akan. Enggak bisa saudara. Mungkin ada banyak orang yang menyepelekan, enggak usahlah doa puasa cari jodoh, enggak usahlah doa puasa menentukan ini dan itu. Enggak, ya. Kembali pada firman Tuhan. Kenapa? Karena untuk meraih berkat Tuhan, untuk meraih apa yang dijanjikan, ada harga yang harus kita bayar. Jangan jadi orang Kristen yang santai. Dan saudara akan melihat Tuhan akan menyatakan perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan orang yang hanya santai-santai saja. Saya percaya saudara, ya biarlah dalam hidup kita ini jangan hanya mencari apa yang kita mau. Hidup ini bukan soal mencapai apa yang kita inginkan, tetapi mencapai apa yang Tuhan inginkan. Nah, ketika kita temukan apa yang Tuhan inginkan, itulah kebahagiaan di hidup kita.
Saya berdoa supaya hari-hari ini saudara semakin teguh di dalam Tuhan. Anda semakin mau mengejar perkenanan Tuhan, Anda semakin mau mencari Tuhan, Anda semakin mau mengejar jalan-jalannya. Karena percayalah, yang akan membahagiakan kita dalam hidup ini hanya ketika kita berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Saya berdoa buat semua saudara yang menyaksikan ini, ya marilah saudara kita pegang teguh janji Tuhan, kita pegang teguh firman Tuhan. Dan saya percaya kemanapun kita pergi, maka Tuhan akan menyertai hidup kita, dan itulah kebahagiaan. Kenapa? Karena satu saat kita akan tinggalkan dunia ini dengan semua yang kita miliki, ya, lalu kita akan pulang ke rumah Bapa, dan di sanalah kita akan mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita, dan Tuhan akan bertanya, sudahkah engkau melakukan kehendak-Ku pada zaman engkau hidup di dunia ini? Lakukan kehendak Tuhan pada zaman kita. Dari Quality Hotel Manado, saya berdoa saudara semua disertai Tuhan, dan jalanilah ya apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Saya mau mengajak saudara berdoa. Saya mau berdoa supaya saudara juga boleh menemukan pimpinan Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami tahu Tuhan, kami tidak punya cukup hikmat untuk menjalani hidup kami di dunia ini. Kami tahu ada Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kami. Kami tahu Bapa, kami sungguh tidak mampu. Kami hanyalah manusia biasa yang sangat-sangat terbatas. Kami tidak punya cukup kekuatan. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh perkenanan Tuhan. Kami butuh jalan-jalan-Mu. Kami butuh janji-Mu Tuhan. Kami percaya kebahagiaan di hidup kami hanyalah ketika kami berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Dan kami berdoa Bapa, jangan biarkan kami berjalan dengan kekuatan kami, tapi biar kami mau berjalan dengan kekuatan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap mereka yang mendengarkan Tuhan khotbah ini Tuhan hari ini. Berkati hidup mereka. Apapun yang mereka sedang jalani hari-hari ini Tuhan. Mungkin mereka sedang dalam tekanan, di dalam sakit penyakit, di dalam pergumulan yang berat. Hamba berdoa biar mereka menemukan kehendak Tuhan di balik setiap proses yang mereka jalani, supaya mereka boleh berbahagia karena menemukan kehendak-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk terus memikirkan kehendak Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau di hidup ini, bukan apa yang kami mau. Hamba berdoa buat setiap mereka yang mendengarkan hari ini. Kami mau mematikan daging kami dan seluruh kehendak-kehendak manusia kami, dan kami mau mengarahkan diri pada kehendak Tuhan. Kami tahu itulah sumber kebahagiaan kami waktu kami mau melakukan kehendak-Mu Bapa. Bawa kami Tuhan hari-hari ini untuk semakin melekat dengan Tuhan, untuk semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami, karena kami percaya itulah kebahagiaan kami. Hamba berdoa buat setiap mereka yang mendengarkan hari ini dimanapun berada. Jamah Tuhan dengan kuasa-Mu Bapa. Kami datang merendahkan diri, merendahkan hati kami, menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Berkati semua mereka yang mendengarkan di channel Debbie Basjir TV ini Bapa. Hamba berdoa kelepasan terjadi, pemulihan terjadi, bahkan janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami butuh hadirat, kami butuh kehendak-Mu di hidup kami. Kami butuh Tuhan lebih dari hari-hari yang sebelumnya. Kami butuh Engkau Bapa. Berjalanlah bersama dengan kami, pegang tangan kami, dan ambil alih seluruh hidup kami Tuhan, supaya kami hanya melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara, saya percaya ketika kita rindu untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka percayalah saudara, Tuhan terlebih rindu untuk memberkati hidup kita. Buat saudara dimanapun berada, tetaplah setia, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya anugerah dan kekuatan Tuhan melimpah atas hidup kita. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati.